Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pembuatan project pada aplikasi ABSS Primer yang beranggotakan Muhammad Lang Al-Fatih, Dian Gusdar Wijayantoro, dan Jerry Pratama. Pada penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yang bernama Dian Gusdar Wijayantoro. Baik, yang pertama kita akan membuat data baru. Kita akan mengklik create. Setelah itu kita klik next. Kita isi data nama perusahaan kita, yaitu Fairy PT Fairy Dus Bridale. Setelah itu alamatnya kita isi. Setelah itu nomor telepon dan nomor fax. Setelah itu kita isi email, alamat email. Setelah terisi, kita klik next. Kita isi pada tahun 2020 pada pengerjaannya. Dan number of accounting periode kita ganti menjadi 13. Setelah itu kita next. Setelah itu kita next lagi. Kita next lagi. Setelah itu industri klasifikasi kita ganti menjadi retail. Tipe of bisnisnya kita ganti menjadi bridal shop. Setelah itu kita next. Nah, di sini kita bisa kita lihat kalian mau save data ini di mana. Kalau saya di tugas AK211-3C30 kelompok 2. Ini datanya sudah ada. Setelah itu kita save di sini. Jika ingin mengganti tempat penyimpanannya, setelah itu kita next. Datanya sudah masuk. Setelah itu kita setup asisten. Kita close. Oke, kita sudah masuk di menu utamanya. Selanjutnya, setelah masuk pada bagian utama, kita akan mengatur preference, yaitu klik setup preference. Pada bagian sistem, checklist untuk opsi ideal in multiple currency yang sudah di checklist ini. Di bagian kedua, yaitu Windows, unchecklist untuk opsi automatically check spelling in text field before recording transaction. Sudah di unchecklist automatically-nya. Setelah itu pada bagian sales, checklist untuk opsi one for duplicate invoice number on recorded sales. Ini sudah di checklist. Setelah itu buat termin 2/10 net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan, yaitu klik terms. Kita buat terminnya di sini. Setelah itu oke. Di bagian purchase, checklist untuk opsi one for duplicate purchase order number on recorded purchase. Selanjutnya di bagian security, buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Di bawahnya ada user ID. Klik. Setelah itu kita buat
nama masing-masing data kelompok, yaitu nama Dian Gusdarwiyantoro, Jerry Pratama, dan Muhammad Lang Al-Fatih. Nah, itu oke. Selanjutnya kita akan masuk pada pembuatan mata uang. Pilih menulis. Di bagian bawah ada currency. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada bagian list mata uang, kemudian delete currency. Seperti ini. Ada delete currency, silakan tekan jika yang mata uangnya tidak digunakan. Selanjutnya, mata uang rupiah. Pada kotak dialog currency list, klik tanda panah di baris United States Dollar yang lokal atau klik tombol edit ALTD. Ini yang rupiah lokal, sebelumnya yaitu United States Dollar. Sedangkan United States Dollar kita buat yang baru. Pada mata uang Singapura dolar, edit mata uang Singapura dolar dengan cara klik anak panah atau klik tombol edit di baris Singapura dolar. Ubah pada kolom exchange rate untuk mata uang Singapura dolar, ubah menjadi 10.431. Seperti ini. Edit. Ini bisa kita lihat sudah diubah jadi 10.431. Kita klik OK. Setelah itu, pada mata uang United States Dollar, buat akun baru untuk mata uang dengan cara klik tombol New. Isi data menjadi seperti yang sudah disediakan. Selanjutnya, kita akan mengatur data akun. Yang pertama, hapus akun yang tidak kita gunakan, yaitu seperti payroll, cek, akun. Yang kedua, cash drawer. Yang ketiga, less proof for the full debit. Langkah-langkahnya, pada comment center, pilih akun. Pilih akun. Kemudian pilih akun list. Nah, di sini kita bisa hapus sesuai yang diperintahkan. Bagaimana cara menghapusnya? Pilih, ketik ini, terserah yang sesuai yang sudah ditujukan, edit, tekan di mana saja, klik kanan. Di sini ada delete akun. Setelah itu, edit data akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada ABSS. Adapun akun-akun yang perlu diubah sebagai berikut. Cek akun, diubah menjadi cash IDR. Seperti ini, sudah diubah. Petty cash diubah menjadi Bank Mandiri. Seperti ini. Undeposited fund diubah menjadi undeposited check. Seperti ini. Setelah itu, trade debtors kita ubah menjadi trade debtors IDR. Setelah itu, trade creditors kita ubah menjadi trade creditor IDR. Bagaimana cara mengubahnya? Kita klik sesuai yang diperintahkan. Setelah itu kita edit. Di sini kita bisa ubah namanya di akun name dan akun numbernya. Setelah itu kita
akan membuat data akun baru yang sudah disediakan. Langkah-langkahnya, pada kotak dialog akun list, pilih tombol new yang ada di bawah. Pada kotak dialog edit akun, untuk tab profile, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya buat nama akun sesuai yang diinginkan. Kita bisa lihat di sini, jika diperintahkan kita ingin membuat bank, bisa kita isi nomor yang sudah diperintahkan. Setelah itu kita enter, akan muncul untuk mengisi akun name. Setelah itu terisi data akun baru, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat link akun. Yang pertama, link akun mata uang IDR. Langkah-langkahnya, buka dari menu list, pilih currency. List, pilih currency paling bawah. Pilih baris mata uang rupiah lokal. Kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Klik tanda panah ini juga bisa, edit juga bisa. Edit. Ubah link akun pada tab receivable akun. Ubah sesuai yang diperintahkan. Selanjutnya, ubah link akun pada tab payable akun. Ubah sesuai yang diperintahkan. Selanjutnya, tekan OK. Yang kedua, link akun mata uang USD. Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing USD, maka harus menentukan kembali link akun untuk setiap mata uang asing tersebut. Yang pertama, buka dari menu list, pilih currency. Seperti yang tadi, pilih baris mata uang United States Dollar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah yang ada di sampingnya. Seperti tadi, langkah-langkahnya, ubah link akun pada tab receivable akun. Ubah link akun pada tab payable akun. Yang ketiga, link akun mata uang Singapura dolar. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Buka dari menu list, pilih currency, pilih baris mata uang Singapura dolar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah yang ada di sampingnya. Ubah link akun pada tab receivable akun dan tab payable akun. Setelah itu klik OK. Selanjutnya, pembuatan data pajak. Kode pajak yang digunakan perusahaan PT Fairidus Bridale adalah PPN. Langkah-langkah membuat kode pajak. Pada menu bar, pilih menu list, lalu pilih text code. List, text code. Muncul jendela teks kode list seperti ini. Double klik pada baris pajak VAT atau klik tombol edit. Yang sebelumnya yang diubah PPN ini. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data. Kemudian lakukan perubahan data, ubah menjadi VAT, menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Lalu klik OK. Seperti ini, edit. Text code-nya kita ubah menjadi PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai. PPN-nya senilai 10%, lalu klik OK.
Selanjutnya pembuatan data job. Daftar job yang perlu dibuat yaitu job numbernya P dan J. Nama jobnya P adalah produk, J adalah jasa. Berikut langkah-langkah untuk membuat daftar job. Pilih menulis, kemudian pilih job. List, setelah itu pilih job. Tampil kotak di dialog job list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan, kemudian pilih tombol OK. Seperti ini, new. Isi job numbernya seperti P atau J. Setelah itu isi job name-nya produk dan jasa. Klik OK. Selanjutnya pembuatan kategori. Daftar kategori yang perlu dibuat seperti kategori ID-nya L dan O. Kategori namanya L adalah lokal, O adalah overseas. Berikut langkah-langkah untuk membuat kategori. Pilih menulis, kemudian pilih kategori. List, kemudian pilih kategori. Klik tombol new untuk membuat data baru sesuai yang diperintahkan. Kategori ID-nya adalah L atau O, kemudian kategori name-nya adalah lokal dan overseas. Klik tombol OK. Selanjutnya pembuatan price level. Kita langsung masuk ke langkah-langkahnya untuk membuat price level. Pilih menulis, kemudian pilih custom list dan field name. Klik menulis, custom list dan field name. Setelah itu klik price level. Pada tab price level sesuaikan dengan yang diinginkan, seperti nama price level A, B, dan C kita ubah menjadi IDR, USD, dan SGD. Lalu kita klik tombol OK. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan data ataupun kalian ingin menjeda pengerjaan proyek tersebut, kalian bisa membackup data dan merestore data, seperti menekan tombol file, lalu pilih export data. Setelah kalian memilih itu, kalian akan mendapatkan sebuah kotak dialog dan pilih backup all data dan cek company file yang error. Setelah itu simpan file backup di folder sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu klik tombol save nama file backup secara default oleh ABSS dan berformat zip. Selanjutnya, jika kalian ingin merestore data yang kalian backup kemarin, tadi, atau sebelum-sebelumnya, kalian bisa membuka file open your company file, yaitu pilih data yang sudah di backup kemarin, tadi, atau sebelum-sebelumnya, pilih dan tekan open. Jangan lupa untuk pada file access pilih multi user access sesuai yang diperintahkan, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih yang tengah, I want to active my company file leader trial versi user solve. Yang tengah, klik continue, tekan OK. Setelah itu kita langsung kembali ke data yang sudah di backup tadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Dian Gusdar Wijayantoro.
pada penjelasan pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data pelanggan. Yang pertama, pilih menu Cut File pada Command Center, kemudian pilih Cut List. Kedua, pilih tab Customer, kemudian pilih tombol New. Ketiga, pada kotak dialog Cut File, untuk tab Profile isi data. Setelah itu, klik tab Selling Detail. Di sini ada contoh, kemudian isikan data, yaitu item price level, kita isi dengan USD, teks kodenya isikan dengan VPN, flag teks kode isikan dengan NT. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengisikan data supplier. Yang pertama, pilih menu Cut File pada Command Center, kemudian pilih Cut List. Kedua, pilih tab Supplier, kemudian pilih tombol New. Ketiga, pada kotak dialog Cut File, untuk tab Profile isi data. Setelah itu, klik tab Buying Detail, isikan data. Pertama, teks kode kita isikan VPN, dan flag teks kode kita isikan N-T. Kemudian klik OK. Dan yang terakhir, langkah-langkah untuk mengisikan data employer. Yang pertama, pilih menu Cut File pada Command Center, kemudian pilih Cut List. Kedua, pilih tab Employer, kemudian pilih tombol New. Ketiga, pada kotak dialog Cut File, untuk tab Profil isi data. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan saldo awal akun. Berikut langkah-langkah dalam mengisikan saldo awal neraca saldo. Yang pertama, pada menu bar, pilih menu Setup, pilih Balance, kemudian akun Opening Balance. Kedua, masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom Opening Balance. Yang ketiga, nominal akun Exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Primer P20 dengan klik tombol Kalkulasi Now. Terakhir, akan tampil kotak dialog Confirm Exchange akun Opening Balance. Kemudian klik tombol OK. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan saldo piutang. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Pertama, pilih menu Setup, kemudian Balance, kemudian Customer Balance. Kedua, pilih jenis currency sesuai dengan data customernya, contoh USD. Ketiga, pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya. Kemudian klik tombol Add Cell. Selanjutnya isikan data-data saldo piutang sesuai dengan instruksi berikut. Kemudian lanjutkan untuk mengisi saldo piutang hingga tampil pesan kotak dialog Congratulations. Berikut hasil data saldo piutang yang sudah diinput pada software ABSS Primer. Pada tahap selanjutnya, kita akan melakukan pencatatan saldo hutang. Langkah membuat saldo hutang yaitu pilih menu Setup, kemudian Balance, kemudian Supplier Balance.
Kedua, pilih jenis kurensi sesuai dengan data suppliernya. Contoh SGD. Ketiga, pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya. Kemudian, klik tombol Add Purchase. Kelima, isikan data-data saldo hutang sesuai dengan instruksi. Kemudian, lanjutkan untuk mengisi saldo hutang hingga tampil pesan kotak dialog Congratulations. Berikut hasil data saldo hutang yang sudah diinput pada software ABSS Primer. Selanjutnya, kita akan melakukan pencatatan persediaan barang. Yang pertama, setup item list. Untuk cara menginput data persediaan yaitu pilih modul inventory. Kedua, item list. Kemudian klik new. Ketiga, isikan data pada tab profile. Kemudian buying detail dan selling detail. Kemudian klik OK. Kedua, opening balance untuk persediaan. Berikut langkah-langkah untuk setup opening balance inventory. Yang pertama, pada command center, pilih inventory. Kedua, pilih count inventory. Ketiga, akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted. Selanjutnya, klik tombol adjust inventory. Keempat, kotak dialog default advanced account. Pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu, klik continue hingga muncul kotak dialog, kemudian klik opening balance. Lalu, isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun persediaan pada kolom akun. Terakhir, tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput. Kemudian, klik tombol OK. Lalu, klik tombol record. Halo, saya Muhammad Lang Al-Fatih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi modul purchase, sales, account, dan banking menggunakan konsep multi currency. Di sini ada transaksi pembelian tunai, yaitu menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Veridas Bridel. Nomor purchase FB 030101, job P, kategori O, exclude 10% PPN. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pilih modul purchase, enter purchase, kemudian klik change to bill. Setelah itu, unchecklist text inclusive, ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi purchase, pilih kategori menjadi O, klik record. Di sini ada contoh kasus pembayaran transaksi pembelian tunai. Pada tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membayar transaksi menggunakan Bank Singapura Dolar dengan nominal sebesar 4.284,50 Singapura Dolar dengan cek nomor BK 030101 job P dengan kategori O. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Klik modul purchase, pilih pay bills, pilih nama supplier, pilih jenis account,
Lalu isikan data pada kolom cek nomor dan kolom date. Isikan sesuai nominal dan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Klik tombol tab pada kolom amount agar kolom out of balance menjadi 0. Lalu tekan Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Setelahnya klik record. Oke. Berikutnya ada transaksi pembelian kredit tunai menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Fairidas Bridal dengan nomor purchase FB 03, 01, 02, job P, kategori L dengan exclude 10% PPN. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul purchase, enter purchase, klik change to bill, unchecklist text inclusive, ubah data termin, ubah tampilan layout menjadi item, lalu isikan data transaksi purchase, pastikan rate yang digunakan adalah IDR, pilih kategori menjadi L, tekan Ctrl R, lalu klik record. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomor purchase FB 05, 01, 01, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing dengan nomor purchase FB 03, 01, 01 pada tanggal 3 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Job P, kategori O, exclude 10% PPN. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul purchase, enter purchase, lalu pilih menu bill, pilih layout menjadi item, lalu unchecklist tax inclusive, pilih nama supplier, lalu buatlah fakturektur terlebih dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Lalu klik tombol record. Pada modul purchase, pilih purchase register. Pada tab returns and debit, klik tombol retur dan receipt refund. Lakukan pengisian data pada kotak dialog settle return dan debits. Lalu klik tombol record. Oke. Selanjutnya ada transaksi pelunasan hutang dengan mata uang IDR. Pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang sebesar 250.000 menggunakan Bank Mandiri dengan cek nomor BK 100-101. Dengan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Klik modul purchase, pilih pay bills, lalu pilih nama supplier, pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan, lalu isikan data pada kolom cek nomor dan kolom date, lalu klik pada kolom amount maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0, lalu klik Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dan transaksi tersebut. Lalu klik tombol record. Oke. Kemudian ada transaksi penjualan barang menggunakan mata uang US dollar. Pada tanggal 10 Januari 2020, suatu perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli. Exclude 10% PPN, job P, kategori 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul sales, enter sales, pilih ke menu invoice, uncheck list text inclusive, ubah layout menjadi item, pilih term, day of month after EOM, lalu input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu, klik tombol record. Selanjutnya ada transaksi penjualan untuk jenis jasa. Devi memesan jasa sebesar 500.000 menggunakan konsep COD, include 10% PPN, kategori L,
dengan job J. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul sales, enter sales, ubah layout menjadi service, pilih ke menu invoice, checklist tax inklusif, klik term menjadi COD, lalu input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi. Setelahnya, klik tombol record. Di sini ada juga transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan untuk transaksi pada tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ120101 sebesar 500.000 transfer melalui Bank Mandiri dengan ID R120101. Berikut adalah penyelesaiannya. Pertama, pilih modul sales, receive payment, pilih customer, lalu ubah kolom deposit to account Bank Mandiri. Lalu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu 500.000. Lalu klik kolom amount received, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Setelahnya, klik tombol record. Kali ini ada transaksi pelunasan piutang. Pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang atas nomor invoice INV-05 sebesar $55 ke akun cash dengan ID R120102 dengan penyelesaian sebagai berikut. Pilih modul sales, lalu receive payment, pilih customer, lalu ubah kolom deposit to account cash USD, lalu input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu $55. Lalu klik kolom amount receipt, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Setelah itu klik record. Oke. Kali ini ada transaksi retur penjualan. Pada tanggal 13 Januari 2020, perusahaan mendapat retur dengan nomor invoice FJ130101 berdasarkan transaksi pada tanggal 10 Januari 2020, nomor faktur FJ0101 secara kredit dengan termin net 10 after EOM, exclude 10% PPM, job P kategori O. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul sales, enter sales, lalu pilih ke menu invoice, unchecklist tax inklusif, lalu pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, pilih term day of month after EOM, lalu lalu isikan data transaksi purchase menginput jumlah yang diatur dengan tanda minus. Lalu ubah kalimat pada journal memo sales letter. Lalu klik tombol record. Pada jendela command center, pilih modul sales register. Setelah itu, pada sales register, pilih tab Returns and Credit, maka akan ada tombol klik Apply to Sell untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Isi data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi. Klik pada kolom Amount Applied, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Setelah itu, klik tombol record.
Nah, selanjutnya ada transaksi penjualan kredit dengan mata uang SGD. Pada tanggal 15 Januari 2020, sebuah perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli dengan exclude 10% PPN, job P, kategori O dengan rate 1 Singapura dolar sama dengan 10.500. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul sales, enter sales, pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer, lalu pilih term day of month after EOM, lalu isikan dan data transaksi penjualan, klik tombol rate SGD untuk mengganti rate sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan pada bukti transaksi. Klik tombol OK, lalu klik tombol record. Selanjutnya adalah perusahaan membayar biaya telepon. Pada 16 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1.550.000 menggunakan akun kas, kategori L. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul account, record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayaran. Setelah itu, klik record. Selanjutnya adalah kasus perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 26 Januari 2020, PT Veritas Bridal melakukan pembayaran gaji karyawan menggunakan mata uang IDR sebesar Rp3.900.000, kategori L. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul account, record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayaran. Setelahnya, klik record. Nah, kali ini adalah kasus perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang US dollar. Pada tanggal 26 Januari 2020, PT Veritas Bridal melakukan pembayaran gaji karyawan menggunakan mata uang US dollar sebesar 268 US dollar dengan rate 1 USD sama dengan 14.500. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pilih modul account, record journal entry, lalu ganti currency menjadi USD, kemudian ubah nominal rate sesuai dengan bukti transaksi. Setelahnya, isikan data transaksi pembayaran, lalu tekan Ctrl R untuk melihat data jurnal transaksi. Setelah itu, klik OK, lalu klik tombol record. Nah, terakhir, ada kasus perusahaan melakukan transfer bank. Pada tanggal 27 Januari 2020, PT Veritas Bridal melakukan transfer bank dari Bank Mandiri IDR ke akun cash IDR sebesar Rp4.200.000 menggunakan fasilitas Spend Money dengan cek nomor BKM 0001 dengan kategori L. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada Comment Center, pilih modul Banking, lalu Spend Money, lalu isikan data transaksi pembayaran, lalu klik pada kolom amount, nanti akan tampil nominal secara otomatis. Lalu klik tombol record. Nah, begitu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.